Gua harus menyampaikan ini kepada kalian. Kalian para seller atau mungkin konten kreator atau mungkin affiliate, berhati-hatilah terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa membuat akun kalian itu kehack. Jangan sampai saldo kalian itu dikuras, jangan sampai akun jualan kalian itu hilang, karena ini dapat merugikan kita sebagai seller, sebagai konten kreator dan sebagainya. Kita capek-capek membangun bisnis kita, kita capek-capek membangun wadah kita. Tiba-tiba ada datang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pengen meretas akun kita. Ini kan kayaknya cukup menyebalkan. Bukan cukup sih, rese banget dan wajib untuk kita eksekusi. Jadi belakangan makin banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang suka menipu ya. Bukannya kerja yang benar, malah nipu-nipu orang. Buat kalian yang sempat mengalami trouble atau mungkin diiming-imingi sesuatu yang dapat menguntungkan kalian, coba kalian lebih berhati-hati. Baru-baru ini ya, salah satu toko klien gua mengalami kejadian yang sangat-sangat buruk, di mana akun TikTok dia itu dihack ya. Dia ini bukan konten kreator tapi adalah seller yang berjualan di TikTok Shop. Dan akunnya kehack sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja ini nggak cuma ngomongin di TikTok doang, karena banyak platform-platform marketplace lain yang gue sering denger atau mungkin cerita dari teman gue atau klien-klien gue, dimana ya banyak juga oknum-oknum seperti ini. Cuman yang baru kejadian ini yang pengen gue kasih tau kalian adalah cerita mengenai klien gua yang akunnya harus diretas di TikTok Shop. Jadi ada nomor yang tidak dikenal mengaku sebagai TikTok Seller Center. Tulisannya aja cukup meyakinkan ya. Benar, dengan akun toko TikTok Shop dengan atas nama toko bla 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 bla. Ini saya dari AM TikTok Seller. Di sini kami cek ada produk KK yang tidak bisa dapat dijangkau oleh pembeli dikarenakan adanya pelanggaran. Namun untuk pelanggarannya tidak diajukan banding atau tidak dihapus untuk pelanggarannya. Apakah benarkah? Jadi ceritanya kebetulan klien gue ini jual snack atau makanan, yang dimana snack dan makanan ini cukup sulit untuk diupload di TikTok Shop karena harus ada izin atau mungkin harus ada konfirmasi ke pihak TikTok supaya akhirnya produknya ini bisa ke-upload. Karena jual makanan kan takutnya kan bahaya ya. Nah, yang gua bingung sampai sekarang, ini kenapa nomornya itu bisa mendapatkan nomor klien gua, sedangkan tahu dari mana? Yang kedua, kenapa dia bisa tahu itu tokonya lagi dapat pelanggaran, sedangkan nggak kelihatan? Dia tahu produknya tuh lagi di take down, lagi ada masalah, nggak bisa diupload. Itu tahu dari mana? Ataukah ini cuma permainan kata-kata doang yang sebenarnya mereka tidak tahu? Cuman dia sengaja chat. Mungkin keluhan seller rata-rata seperti ini, jadi mungkin biar dikasih solusi. Bahkan dia juga membuat link modelan seperti ini, membuat kita sebagai seller jadi agak percaya gak sih? Bahkan akhirnya mereka juga ajak telepon dan memakai bahasa sedemikian rupa sampai akhirnya meminta hal-hal yang tidak masuk akal, seperti email, password, PIN, dan sebagainya. Ya, secara tidak sadar kita memberikan segala bentuk informasi privacy, dan akhirnya akun kita kehack dan semua saldo kita ditarik. Nah, klien gue ini sudah melapor ke bagian TikTok, ke pihak TikTok, dan akunnya puji Tuhan sudah kembali, namun saldonya sudah hilang. Dan ya mau bagaimanapun ini adalah bentuk kekecewaan gue juga ya, kenapa bisa ada oknum-oknum seperti ini. Memang tidak bisa kita hindari, tapi at least di sini gue pengen memberitahu kalian untuk berjaga-jaga jangan sampai kalian mengalami kejadian serupa. Atau mungkin kalian sudah mengalami dan sempat lolos tidak sampai kena, kalian juga boleh tulis di kolom komentar juga. Nah, terkadang ketika kita mendapatkan satu telepon, kita juga sudah percaya, dia juga pakai nomor yang tadi kan TikTok Seller Center tulisannya. Itu kayaknya mungkin tanpa tidak kita sengaja ya, kita jadi percaya dan kita memberikan informasi-informasi yang dimana sebenarnya ini adalah penipuan. Dan akun klien gua ini itu bisa balik kurang lebih 1 bulan lebih lah. Itu pun harus di follow up secara terus menerus. Dan ya gua nggak tahu itu oknum-oknumnya gimana ya, gue sih nggak tahu. Cuman akun klien gue ini akhirnya balik kurang lebih 1 bulan lebih. Dan ya tapi mau gimana lagi, at least akunnya balik walaupun saldonya sudah tidak ada ya. Namun ada beberapa fitur yang masih error, mungkin karena sempat kehack dan diretas kembali sama pihak TikTok. Dan ini lagi pengajuan lagi untuk meminta fitur-fiturnya dikembalikan. Salah satu fitur yang tidak kembali itu adalah ketika produknya itu sudah diupload kembali, tapi produknya tidak muncul di showcase di aplikasi di TikTok. Jadi showcase produknya tidak muncul. Padahal di Seller Center itu produknya udah aktif. Nah itu belum muncul. Jadi lagi pengajuan ke pihak TikTok untuk dikembalikan. Jadi conclusionnya apa? Intinya sih jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya terhadap oknum-oknum seperti ini.
Memang dari dulu banyak sih nomor-nomor yang tidak kita kenal dia sebagai AM atau account manager. Itu cukup banyak ya, dan ini ada yang benar dan ada yang tidak. Mereka memang tidak pakai nomor yang terverify, tidak mengatasnamakan TikTok dan sebagainya. Jadi namanya tidak ada tulisan TikTok ya, cuman kayak halo kak, kami dari, misalnya halo kak, aku dari Rio Gandhi, kami dari tim AM TikTok Shop, kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Namun di WA-nya itu tidak verify dan tidak ada verify dari resmi dari TikTok, enggak. Cuman harus kalian ketahui bahwa ketika AM itu memberikan kalian penawaran, atau mungkin ketika kita komplain, kak ini produk kita kok kena pelanggaran dan sebagainya, sebenarnya mereka itu tidak butuh email kalian, tidak butuh password kalian. Cukup mereka tahu aja nama toko kalian, nanti dia bisa cari sendiri, dia bisa dapat aksesnya sendiri. Karena kan dia kerja di TikTok, dia bisa buka aksesnya. Namun hanya kayak sebatas mungkin akses-akses produk, atau mungkin akses promosi, bukan akses-akses kayak penarikan dana dan sebagainya, itu tidak. Nah, AM itu biasanya bisa buka aksesnya tanpa harus mengetahui email atau password kita. Cukup nama tokonya aja atau link tokonya aja, itu sebenarnya udah cukup untuk mereka bisa masuk. Karena kan mereka orang TikTok, atau mungkin orang platform mana, marketplace mana lah. Jadi perlu di note ya, untuk AM atau mungkin segala bentuk informasi, baik untuk kita mau cari solusi atau mungkin diberikan penawaran, intinya tidak pernah diminta kode-kode atau mungkin hal-hal yang berbau privacy. Email, password, PIN itu udah nggak mungkin. Ingat ya teman-teman ya, itu tidak mungkin. Atau kalau misalnya mau lebih gampangnya, ketika kalian mendapatkan nomor tersebut, ya kalian bisa cari di get kontak. Kira-kira ini akunnya kayak gimana, nomornya gimana. Kalau misalnya dicari di get kontak juga tidak ada, kan kadang mungkin nomornya baru ya. Ya kalian jangan langsung percaya. Apalagi sampai dimintain hal-hal privacy, itu udah pasti nggak bener lah. Jadi lebih baik kalian cuekin aja. Atau mungkin kalian bisa ya viralin aja lah nomornya biar pada nyerang nomornya, karena kan itu nggak bener ya, namanya oknum kejahatan harus kita berantas teman-teman. Jadi intinya tetap berhati-hati, intinya semua bisnis pasti ada oknum-oknum yang tidak benar ya, nggak cuma soal jualan online, banyak hal lah ini teman-teman. Cuman at least video ini gue buat untuk ngebuat kalian berjaga-jaga, dan jangan sampai kalian mengalami kejadian serupa. Atau mungkin ketika kalian mengetahui video ini, jadinya ke depannya kalau misalnya kalian mendapatkan oknum-oknum ini, kalian tahu harus ngapain, tahu melangkahnya gimana. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian, atau mungkin kalian bisa ceritakan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tidak mendapatkan case-case seperti ini. Semoga kalian terjauh dari hal-hal negatif, hal-hal buruk. Segitunya video dari gua, semua hal mendapatkan insight baru, pengalaman baru. Dan buat teman di sini jangan lupa untuk tinggalkan like sebanyak-banyaknya, tinggalkan komen sebanyak-banyaknya, ceritakan juga pengalaman kalian biar gue bisa baca dan teman-teman semua seller di sini bisa baca. Sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.